dapat kami gambarkan bahwa lokasi ini mulai steril dari pihak kepolisian. Tadi setelah dari MSAT ini berhasil diamankan dan dibawa ke Polda Jawa Timur, pihak kepolisian dari Polda Jawa Timur dan juga Polres Jombang mulai meninggalkan lokasi, mulai dari mobil ataupun truk yang dibawa ke lokasi ini, yang jumlah personilnya dapat kami gambarkan itu ratusan personil kepolisian yang dikerahkan untuk melakukan pengepungan dan penangkapan paksa terhadap tersangka MSAT ini. Dapat dilihat di lokasi saya mengambarkan ini sudah lumayan steril, namun tetap ada polisi yang berjaga di depan pondok pesantren, tepatnya di depan pintu utama. Dan informasi yang kami dapatkan, tadi tersangka diamankan dan keluar lewat pintu kedua di pondok pesantren ini, tepatnya 100 meter di kiri saya. Tersangka diamankan bersama pihak kepolisian dan dibawa melalui pintu kedua. Sementara untuk pintu pertama ini dapat dilihat di depan atau di layar kaca saat ini masih terdapat beberapa personil dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur yang tetap berjaga di lokasi. Dapat kami kabarkan juga bahwa yang dibawa ke Polda Jawa Timur hanya tersangka berinisial MSAT. Untuk Kiai Mukhtar sendiri dan juga ibunda tidak dibawa ke Polda Jawa Timur dan tetap berada di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang ini. Prima. Ya baik, terima kasih Goldi melaporkan langsung dari Jombang. Pemirsa, selanjutnya kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita dengan Goldi. Namun sebelumnya mari kita saksikan, ini adalah pernyataan dari Kapolda Jawa Timur yakni Irjen Pol Niko Afinta mengenai penangkapan. Cukup ya? Sudah ya. Oke. Kalian tenang dulu ya. Baik, selamat malam. Pada hari ini jajaran Polda Jawa Timur beserta Polres Jombang di dalam menerima laporan terkait dengan korban dugaan pelecehan seksual sebanyak 5 orang, dan kami telah melakukan koordinasi terkait dengan proses penyidikan yang telah dilakukan. Kemudian pada bulan Januari 2022 berkas telah dinyatakan lengkap oleh jajaran Kejati, dan untuk itu kami punya kewajiban menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Proses penyerahan tersangka dan barang bukti kami lakukan dengan cara-cara preemptif, mengedepankan komunikasi supaya yang bersangkutan MSA dapat menyerahkan diri untuk ditahap duakan kepada jaksaan. Kemudian dalam prosesnya beberapa kali terjadi kesepakatan, namun yang bersangkutan belum menepati waktu yang telah disepakati bersama. Sehingga dari periode Februari, Maret, April diterbitkanlah surat panggilan pertama, beliau tidak hadir. Diterbitkan surat panggilan kedua, tidak hadir. Lalu diterbitkan surat perintah membawa, yang bersangkutan juga menolak. Sehingga 2 hari yang lalu tim turun untuk melakukan penjemputan untuk dihadapkan kepada jaksaan. Namun sekali lagi yang bersangkutan tidak mau menyerahkan diri. Kemudian pada hari ini sejak jam 8 pagi, kami tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua, karena beliau orang yang kami hormati, dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditahap duakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses jalannya penegakan hukum, karena hukum harus ditegakkan di atas di mana saja. Kita semua warga negara harus patuh hukum, dan kita juga harus menegakkan hukum. Sehingga jajaran Polda Jawa Timur dan Polres Jombang hari ini melakukan proses itu. Jadi saya mohon siapa saja warga negara harus patuh pada hukum. Kemudian kami tetap ke depan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menentukan apakah seseorang atau salah atau tidak adalah melalui proses pengadilan. Sehingga kami tetap membuka sarana prasarana peluang pada yang bersangkutan untuk membela diri di depan sidang pengadilan. Karena ingat, proses ini berjalan karena ada korban.
yang wajib Polri memberikan pelayanan dan pelindungan kepada siapa saja yang menjadi korban. Saya kira ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Mungkin besok akan kami sampaikan perkembangan lebih lanjut. Dan tersangka menyerahkan diri pukul berapa lama, Jenderal? Jenderal yang menyerahkan Baik. diri pukul berapa? Kami menyampaikan proses yang kami laksanakan adalah pembunuhan alat bukti. Memang di dalam proses ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, dan tentu keterangan dari tersangka. Dari proses pembunuhan alat bukti ini, kenapa polisi sulit? Yaitu karena prosesnya sendiri yang bersangkutan tidak kooperatif. Kemudian yang kedua, memang dalam prosesnya ini kami melakukan rekonstruksi dan pembunuhan alat bukti ini membutuhkan waktu. Tetapi yang jelas, Januari 2002 berkas nyatakan lengkap dan proses hukum harus berjalan. Kemudian ke depan nanti kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menyerahkan tersangka supaya diproses lebih lanjut ke pengadilan. Sesegera mungkin nanti kami berkoordinasi dengan kejaksaan. Jam berapa menyerahkan diri? Jam berapa? Ya baru setengah jam ini ya, baru setengah jam. Sembunyi di mana, Komandan? Kami untuk sembunyinya kami perlu sampaikan bahwa yang bersangkutan selama ini ada di sekitar sini ya. Jadi saya juga mengikuti, dari pagi saya juga sudah mengikuti, dan saya standby melakukan komunikasi supaya Breaking news akan segera kembali usai jeda.